Berkati, semangat ya. Ini kaum kuat Kartini ini penolong, pendoa, banyak tugasnya. Jadi jangan lemah, berjuang terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada di minggu ketiga. Tentu kita bersyukur hari lepas hari dapat kita lewati. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Salam-salaman dulu dong. Ayo, gerakkan tanganmu, ulurkan tanganmu, bertatap muka dengan senyum. Jangan tangannya yang maju, wajahnya kemana? Tuh. Ya. Yuk kita salaman juga yuk. Iya. Kita akan masuk ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan berdoa. Ibu Evangelis Karnulis untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, agung ya Tuhan. Pada saat ini kami ada sebagaimana ada. Amin. Kemurahan dan kemudahan. Besar kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan saat ini. Saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu, memuji mengagungkan nama-Mu. Hadirat-Mu ada bersama kami. Kami yakin dan percaya bahwa Yesus ada bersama kami saat ini. Urapan-Mu turun atas kami saat ini, Bapa. Hampiri kami, Bapa. Segala beban bebaskan Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Bebaskan sebebas-bebasnya. Kami bersukacita meninggikan nama-Mu, karena nama-Mu layak dipuji dan disembah. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang Jumat yang terkasih, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau pandang kemuliaannya Tuhan. Dialah yang besar, yang dapat merasakan apa yang kita rasakan, yang dapat menolong dan membela setiap umatnya di gerejanya. Haleluya. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Kemuliaan-Mu, Imam besar Mahaku, Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau sujud di depan tahta-Nya, sujud di depan hadamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Yuk silahkan bangkit kita semua, katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
dalam tanganmu, dalam tanganmu penuh Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
Kita
kita. Ayo, mari kita akan berkata, ku mau di sana. Haleluya. Yes. Kita persiapkan diri kita. Dunia ini semakin tidak nyaman, tapi Tuhan tidak mempersiapkan kita untuk di dunia ini. Tuhan persiapkan kita di mana? Di sorga, di tempatnya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, tetap bersemangat, berjuang, lalui setiap persoalan, lalui setiap kelam yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persiapkan hatimu, buka pikiranmu, apa yang akan engkau persembahkan kepada Tuhan. Hatimu, jiwamu, pikiranmu. Ibu Evangelis Lubis akan memimpin kita. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk kemuliaan
kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 5. Yes. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti senantiasa sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kita memberi bukan dengan paksaan, namun kita memberi dengan tulus hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau saat di tengah ibadah kami pertengahan ini, hadirat-Mu terus nyata bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Persembahan kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah persembahan kami, karena ini kami terima daripada-Mu. Kami berikan juga kepada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berkati berlipat kali ganda Yesus. Tuhan Yesus, sebagai sebesar apapun persembahan kami beri, kiranya hadirat-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memberi dengan tidak berat hati, namun kami memberi dengan suka hati dan sukacita daripada-Mu. Sebab Engkau berkata, tidak dengan berat hati, namun dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup. Berkatilah persembahan kami ini untuk pelebaran kemuliaan-Mu di gereja GPI ini Tuhan. Bahkan berkati yang mengelolanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terimalah persembahan kami, dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Kami lanjutkan semua ibadah kami dari akhir lewat hamba-Mu yang menuntut. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Aku mulia Engkau Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dalam
kita. Dan kita sambut dengan pujian, Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup memulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
kuasa-Mu, kami diberikan kemampuan juga untuk melakukannya, untuk melakukan dan kami sehari-hari. Pimpin kami semua dan Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Bibi sudah melayani. Boleh kasih tepuk tangan lagi? Jalan ya, Ibu semua yang melayani. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, senang bisa ketemu lagi. Terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Gembala, teman-teman yang pelayan di sini. Terima kasih sudah kasih kesempatan buat saya untuk melayani di hari Minggu ini. Nah, saya dapat tema tentang pengampunan pemulihan. Jadi saya pikir, ya udah, kenapa enggak kita bahas tentang luka batin. Ada yang terluka di sini, jangan katakan ya, nanti sampingnya curiga. Ya, kenapa? Jadi gosip. Gitu. Oke, judulnya saya pulih dari luka batin, ya, pulih luka batin. Nah, bakal tampil di sini kan? Atau gimana? Udah muncul? Oh, udah muncul. Oke, baik. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, ya, kita tuh dapat soal keselamatan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu mengubah status seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah percaya, langsung status Bapak Ibu sudah berubah, segera dan sempurna, langsung jadi anak Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak kayak trial dulu, saya lihat dulu kamu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau sekian puluh tahun, kalau kamu bagus, baru saya jadiin anak. Enggak. Waktu saya bilang Tuhan Yesus tolong saya nggak sanggup, saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya perlu keselamatan, saya perlu kasih karunia-Mu. Saat itu juga instantly, ya segera, sempurna. Juga nggak setengah-setengah, kalau setengah anak Tuhan, setengah masih anak setan, enggak gitu. Sepenuhnya jadi anak Tuhan, ya. Dan itu keselamatan Tuhan berikan. Dan juga, tapi nggak cuma itu, Tuhan juga mau mengubah kondisi orang tersebut. Tetapi untuk yang ini, itu prosesnya berkelanjutan. Ya, di sini mungkin kan waktu pertama kali bertobat tidak langsung jadi cakep, tidak langsung jadi jerawat hilang, tidak langsung kita yang tadinya mungkin secara akademik di sekolah nggak terlalu bagus langsung jadi orang pinter. Nggak juga. Ada banyak hal dari kita yang nggak langsung berubah waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena emang status kita berubah, itu yang Tuhan mengubah itu pertama. Baru kemudian dia akan lakukan secara berkelanjutan proses penyempurnaan kita. Jadi kalau hari ini saudara-saudara masih dalam proses, puji Tuhan, gitu. Ya, perlu bersabar juga sama diri sendiri ya, kadang-kadang ya, mau gini kok saya masih begini ya, iya bersabar. Ya, Tuhan belum menyerahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, selama hayat masih di kandung badan, ya selama itulah prosesnya. Gitu. Nah, kalau jadikan lagi, setelah kita diselamatkan, ya status kita berubah. Oh next. Tapi ada kondisi-kondisi manusiawi kita yang tidak langsung berubah dan masih perlu diproses. Manusiawi ini apa? Ya banyak hal. Coba lagi. Teks lagi. Tuhan peduli bukan hanya pada kondisi kekekalan kita, tapi juga pada kondisi kemanusiaan kita. Jadi sekalipun kondisi kemanusiaan kita belum berubah semuanya, makanya mungkin ada yang masih berjuang sama temperamennya, masih ada yang berjuang sama nafsunya, ya Tuhan nggak langsung ubah kita langsung. Emang ada beberapa orang yang mengalami mujizat luar biasa, misalkan dulu dia pecandu narkoba, percaya Tuhan Yesus, besoknya langsung dia jijik sama narkoba. Dia benar bisa cut gitu. Nah, puji Tuhan untuk proses-proses, tapi emang itu nggak tersedia untuk semua orang. Ada orang-orang yang harus melewati perjuangan begitu panjang dan kadang-kadang bahkan frustrasi. Tapi selama dia bergantung sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih kekuatan, kemampuan terus seperti itu. Gitu. Nah, jadi tak syukurnya Tuhan juga bukan begini. Sudah ya, saya sudah selamatin kamu. Sekarang urus diri sendiri. Saya nggak mau tahu. Saya tunggu di garis finish. Puji Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan juga tetap peduli sama kondisi kemanusiaan kita. Jadi kalau kita hari ini bergumul sama kondisi kemanusiaan kita nggak bergumul sendiri. Tuhan ada bersama kita. Gitu. Nah, jadi lanjut lagi, keselamatan jadinya adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Tapi pemulihan dan pengudusan adalah kerjasama kita dengan Tuhan. Sekali lagi, keselamatan Tuhan yang bisa kerjakan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Perbuatan baik kita nggak menolong sama sekali. Tapi kalau soal pemulihan dan pengudusan, sanctification kalau bahasa kerennya, sehari-hari itu tadi proses, ya, yang menjadi serupa seperti itu perlu kerjasama kita. Kita perlu untuk mau bekerja sama dengan Tuhan, mau Tuhan. Makanya kita suka bilang, Tuhan bentuk aku, Tuhan bentuk aku serahkan hidupku. Itu bentuk kerjasama kita dengan Tuhan. Nah, salah satu
penghalang untuk pertumbuhan. Kalau kita mau aku bertumbuh seperti Kristus, puji Tuhan, hati seperti itu nggak mungkin ada kalau nggak ada Kristus di dalam. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini, ya aku masih suka susah, salah, tapi aku pengen seperti Kristus. Dalam hati kita ada api yang nggak pernah padam, itu sekarang kita gagal berkali-kali buat aku pengen, aku cinta sama Yesus, aku ingin jadi seperti Kristus. Nah kalau kita memang pengen seperti itu, maka salah satu penghalangnya untuk pertumbuhan rohani dan masuk pengenalan kita akan Tuhan itu adalah kalau kita memendam kepahitan dan akibat kematian. Ya, nah saya udah mau di penghalang kita bertumbuh, kita bisa bikin bahasan yang lebih konkret lagi tentang itu. Tapi yang saya juga rasakan kalau kita punya kepahitan, maka kita akan jadinya mengenal Tuhan dengan cara yang keliru. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, saya harus tergoda untuk ngomongin panjang lebar, tapi kalau dengar fenomena yang tentang Kristen progresif yang sekarang lagi ramai ini, salah satunya saya berpikir kita dalam satu sisi kita perlu melawan ajaran yang keliru, tapi kita juga perlu berempati sama orang-orang yang kenapa berani kayak nyebrang ke sana. Ada hal pendukungnya adalah mereka merasa sakit hati, mereka merasa ditolak oleh gereja, diperlakukan sebagai orang-orang yang aneh gitu ya, sebagai orang-orang yang kayaknya kamu tuh macam-macamnya, banyak nanya, terlalu kritis, udah percaya aja. Lalu mereka kecewa kalau juga melihat satunya dosa-dosa para seniornya, wah katanya percaya Tuhan kayak gitu. Lalu mereka mencari jawaban apa mau yang nyambungnya ke jawaban yang salah. Tapi jadi itu ya saatnya waktu kita pendam kepahitan dan kita nggak beresin itu, akhirnya pandangan kita soal Tuhan jadi kabur. Ini nggak satu-satunya, tapi kalau suatu hari Bapak Ibu Saudara pernah atau saya nggak tahu kapan sempat meragukan, nggak percaya sama kasih Tuhan, boleh dicek apakah ada suatu kekecewaan, kepahitan yang kita lagi pendam nanti kita. Karena mungkin mata kita jadi nggak bisa lihat kebaikan Tuhan bersatu. Saya nggak bilang itu satu-satunya, tapi itu bisa jadi. Jadi waktu kita lagi kenapa sih begini banget hidupnya? Kenapa sih Tuhan nggak jawab? Tuhan sayangnya sama saya. Waktu kita lagi mikir tuh, walaupun keluar dari mulut kita ngomong seperti itu, coba cek, kenapa kamu? Kamu kecewa ya? Kamu lagi marah ya? Kamu lagi pahit ya? Nah, saya harap, tapi saya harap itu pertanyaan kita ya, bukan pertanyaan orang lain. Paling sebel kan kalau digituin ya, kita lagi, kenapa ya ini susah banget? Kenapa kamu? Pahitan ya? Coba gitu. Itu kan kayak lagi tuduh, lagi hakimi gitu ya. Kita yang mesti mikir, makanya Bapak Ibu Saudara kalau pengen jangan dihakimi, kita mesti rajin-rajin itu, ngecek aku kecewa apa ya? Apa yang aku pengen nggak kesampaian ya? Lalu aku mulai meragukan kalau Tuhan nggak kasih, kalau Tuhan baik atau Tuhan nggak kasih ke saya. Nah itu kita perlu cek. Oke, nah lanjut lagi. Kalau itu, bagaimana kita dapat mengalami pemulihan dari Tuhan untuk buka batin kita? Itu pertanyaan yang saya mau coba jawab hari ini. Itu ada 3. Yang pertama, ya, mengakui bahwa kita terluka dan perlu pemulihan. Susah kalau ke dokter, tapi pasien tidak mau mengaku penyakitnya apa. Ya. Susah ya. Gitu. Saya pernah, ini pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara, bukan dosa ini ada dosanya ya. Saya pernah kan ambeien. Itu memalukan. Ya. Mau ngaku ke dokter susah. Ya. Wah, coba kalau saudara malu punya ambeien ya. Kalau ada yang nonton, ambeien itu apa sih ya? Boleh sambil dengar saya apa di googling gitu ya. Ambeien itu apa gitu ya. Tapi itu bagi saya memalukan. Dan itu karena kesalahan saya makan makanan yang pedas-pedas, jarang minum, jarang makan makanan berserat, ya, BAB-nya keras, sakit jadinya, bongkak. Untuk ke dokter, itu ya bagi Bapak pernah ke dokter, nggak ada cara lain untuk memeriksanya. Bapak Ibu sudah naik ke atas tempat tidur, turunin celana, nungging supaya dokternya bisa lihat, gitu kan? Coba kalau sudah malu, sakit apa? Sakit dok. Sakit apa? Itu dok, sakit di belakang. Di belakang mana? Ya di belakang itu lah dok, kan susah dok, tadi kata-katanya sampai 30 menit repot gitu. Atau kita terlalu takut, nah ini saya nggak tahu, ini mungkin akan agak menyentuh terlalu dekat, karena di sini 40 ke atas kayak banyak nih. Apa yang paling takut sama orang 40 tahun ke atas, maksud saya? Tes darah. Iya kan? Tes darah itu menyingkapkan semua dosa-dosa masa lalu kita. Iya, saudara mau bilang sehat, tapi begitu seret gituin merah centang bintang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita nggak mau ya. Makanya nah kalau kita nggak mau ngaku bahwa iya saya nggak enak, nah itu
banyak tapi dia bapak-bapak ibu di sini banyak yang tegar ya, orang tua yang tegar. Kita nggak pengen bilang sakit sama anak-anak kita. Sehat, gitu kan ya, dalam nama Yesus. Ya, puji Tuhan dengan nama Yesus. Tapi dalam nama Yesus tidak mengusir darah tinggi sekaligus gitu kan. Itu harus makan makan bodipin atau saya lupa namanya. Saya mulai kena obat-obat seperti itu ya, karena udah 40 tahun ke atas sekarang nih. Ya, gue udah mesti ngecek kata itu. Kamu udah mesti ngecek darah kamu rutin sekarang. Tapi kita mesti mengakui sama dalam luka batin, kita mesti mengakui dulu. Ya, mengakui bahwa iya, saya terluka dan saya perlu pemulihan. Amsal 27 ayat 9 bilang seperti ini. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tapi penderitaan melalui jiwa. Jadi sebagai analogi aja, bahwa iya, penderitaan punya tujuannya, penderitaan punya maksudnya, dan Tuhan izinkan itu. Tapi memang ada penderitaan yang tiba menghantam kita rasa kayak dirobek-robek gitu. Ini kan misalnya hati kita misalkan ya, anggap hati kita lagi utuh-utuhnya, lagi baik-baiknya, tiba-tiba datang hari itu bilang, kerjaanmu tuh payah banget. Ya, kita dihina, marahin sama bos kita misalkan, udah bikin, gitu, gitu. Pulang ke rumah, makananku nggak enak. Agak gede kalau makanan masakan lo gitu ya. Di body shaming misalkan, kamu tuh entah kamu kurus banget, gendut banget, jelek banget, hitam banget, ya pucat banget, baik lagi. Dan ditambah lagi belum kalau ada orang-orang yang telah mengkhianati kita, menyakiti kita dan sebagainya. Akhirnya hati kita ya robek-robek. Nah, teman saya itu jatuh dari motor, udah mau nyampe rumah ngantuk, jatuhnya nggak seberapa. Ya. Coba karena dia badannya besar, dia miring gitu jatuh, menimpa ke sebelah kiri, tulang belikat ini patah. Jadi di tank, tes sambungan dari besi jadi tank di sini. Saya tanya gimana kabarnya? Udah enak, udah sembuh. Cuma dia bilang karena pennya masih ada. Kalau lagi dingin, pilu deh, karena masih ada. Jadi kalau dia tahu sakit ya di sini, dia tahu sakitnya di mana, ya udah di sini, udah di sini. Ya gitu. Kalau kita sakit apapun di tubuh kita secara fisik, kita bisa tunjuk langsung di bagian mananya. Kedokteran udah hebat banget sekarang pengetahuan. Tapi kalau sakit hati gimana caranya? Mau masukin tangan kemana gitu untuk ngelus yang sakit itu? Nggak bisa. Susah gitu. Itu jiwa itu sampai hari ini orang masih memiliki di mana posisinya. Susah. Itu upaya yang repot yang orang-orang anak muda zaman sekarang sekarang itu soal kena mental, ya, kena mental health-nya kena. Itu yang terjadi ketika kita terluka. Nah, lanjut lagi. Nah, kita hidup di dalam dunia sayangnya yang kita jadi dalam dosa. Berisi orang-orang berdosa. Siapa? Ya tahu lah ya siapa. Jangan nengok ya. You know lah siapa ya. Kalau kata catat zaman sekarang, ITTK ya. Jangan tahu-tahu aja lah ya. Orang-orang berdosa sehingga luka batin sangat mungkin terjadi setiap saat akibat perbuatan orang lain dan jangan lupa perbuatan diri sendiri. Serius, kita banyak menyakiti diri kita sendiri untuk yang nggak perlu. Iya. Orang cuma nanya apa kabar? Apa maksudnya nanya apa kabar? Gitu kan, kita harus seuzon kan. Apa maksudnya? Dia nyindir ya. Mentang-mentang saya lagi jelek, gitu ya. Segera gendut maksudnya, gitu kan. Itu omongan itu. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang suka pakai bahasa halus-halus gitu kan ya. Mau nyindir nggak enak, gitu. Ya, gitu. Jadi ada aja yang kita bikin, kita kan yakin diri sendiri. Gitu. Orang lain ya udah tahu, orang lain bisa melakukan apa saja kepada kita hari ini. Terus ada menunggu, nih bentar lagi mungkin saya menyakiti hati Bapak Ibu Saudara dengan perkataan saya pribadi. Saya nggak tahu benar-benar. Ya. Ada orang yang sengaja menyakiti kita, orang yang nggak sengaja menyakiti kita, mungkin kita lebih gede-gedein di hati kita. Ya bikin drama di kepala. Nanti kalau dia ngomong gini, sekarang ngomong gini. Nanti kalau dia berani ngomong kayak gitu lagi, padahal orang bukan ngomong apa-apa. Kita bikin drama di kepala, udah yakin counter attack-nya kayak apa, nanti bakal ngomong gini, pasti kalau gini. Udah menduga-duga, bahkan orangnya ada ribuan kilometer di mana, kita udah menduga-duga. Kita sakit hati gara-gara Harvey Muiz, Sandra Dewi. Ya kan gara-gara orang-orang yang bahkan gak kenal sama kita, gak peduli sama hidup kita. Itu konyolnya. Ya, tapi apapun itu, ya kita bisa terluka setiap saat. Jadi, nah, luka batin yang tidak diselesaikan akan merusak hubungan kita dengan sesama dan tadi merusak gambaran karakter Tuhan di mata. Oke, yuk kita baca ayatnya di Ibrani 12 ayat 15. Ini
penulis Ibrani di menjelang akhir pasal kitab surat Ibrani, dia mengingatkan kepada jemaat orang-orang Yahudi ini supaya jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri kasih karunia itu bicara apa? Mungkin kamu jangan lupa apa yang Tuhan sudah pernah perbuat sama kamu. Jangan lupa sama kebaikan-kebaikan. Jangan lupa sama kesabaran Tuhan sama kamu. Bahwa Tuhan lebih begitu baik sama kamu, selamatkan kamu bukan karena perbuatan kamu. Gitu. Nah, ini masalahnya kita. Kalau kita lupa itu, kita akan cenderung mudah terluka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin, kenapa ya? Kok saya cepat tersinggung ya? Oke, mungkin kita lagi dulu banyak melupakan, kurang mengingat lagi apa yang Tuhan sudah perbuat. Dari yang kecil bahkan sampai yang paling besar yang kita rayakan setiap minggu itu apa? Kasih karunia yang Tuhan selamatkan. Aku orang berdosa, aku gak punya apa-apa, tapi Engkau mau begitu baik, angkat aku dari lubang kegelapan, bawa aku ke dalam terang yang ajaib, jadikan aku anakmu, ahli waris kerajaan, nanti kekekalan aku bersama Engkau. Itu semua itu gede. Konsep pikiran itu satu luar biasa kasihnya. Nah, kalau kita penuhi pikiran kesejahteraan dan kasih karunia Tuhan, kita akan lebih mudah bertahan menghadapi serangan-serangan dari luar, omongan-omongan yang menyakiti. Masuk pikiran kita yang kadang-kadang suka kurang soal gitu ya, suka gak masuk aja gitu ya, suka ada bikin masalah sendiri yang orang gak bikin masalah, kita sendiri bikin masalah. Dan lalu supaya apa? Jangan tumbuh akar yang pahit. Jangan tumbuh sesuatu yang akhirnya akar lalu bertumbuh jadi gede, kepahitan kemana-mana, menimbulkan apa? Kerusuhan. Kerusuhan itu apa? Ada percekcokan gitu ya. Dan juga apa? Mencemarkan banyak orang. Contohnya aja, pernah ngalamin nggak? Saudara tuh nggak ada urusan sama seseorang, nggak kenal sama orang ini, datang seseorang cerita tentang orang ini sama saudara, tentang betapa jeleknya orang ini, betapa jahatnya orang ini, betapa menyebalkannya orang ini, dan saudara tanpa sadar langsung nggak suka sama orang itu. Jarang yang di sini nggak ya, banyak semua orang kita selalu positif thinking sama orang gitu. Ya nyebelin banget ya. Terus lagi sekarang ketemu orangnya, fisiknya, kita jabat tangannya udah beda. Halo, shalom. Kita udah kayak, badannya udah mungkin jauh gitu, kayak oh iya, atau kayak oh yang ini tuh, ya gini ya, setannya tuh yang ini gitu. Iya kalau saudara pernah jadi korban gosip, korban provokasi, saudara mengerti. Apalagi kalau saudara provokatornya, saudara mengerti juga ini. Oh iya, saya pernah menemukannya. Saya pengen, kadang lagi sakit hati pengen diapain? Didukung kan? Pengen orang dukung, ya bang, ya orang aja bantu orang sama kamu. Iya, kalau aku jadi kamu ya, wah ya udah, aku udah giniin dia. Kita pengen orang tuh belai-belai kita, pengen orang tuh bilang kamu tuh nggak salah, emang kamu tuh korban. Dan malah kita marah sama orang yang bilang kamu tuh berlebihan itu, nggak ngerti perasaan saya. Jadi akhirnya kalau kepahitan itu mencemarkan. Banyak persekutuan komunitas gereja pecah karena kepahitan. Doa saya di GPI ini tidak akan pernah terjadi sama. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada kepahitan saat itu diperiksa dan untuk bisa diselesaikan. Ya. Nah, susahnya juga gini, orang-orang pertama dalam hidup kita, orang tua, kakak adik, keluarga besar, teman, itu adalah orang-orang pertama yang melukai dan lukasnya cukup lama. Jadi jangan nengok, jaga pandangan ke depannya. Iya, ya bukan karena mereka orang-orang paling buruk sebelumnya, kan karena mereka orang pertama dalam hidup kita, dan iya mereka bukan orang sempurna. Ya, saya dulu menganggap orang tua saya menyakiti saya. Saya ngerti setelah saya jadi orang tua, oh saya nggak lebih baik dari mereka. Saya pun akhirnya bukan karena, dan itu bukan karena saya benci sama anak atau gimana. Memang kadang perlakuan saya akan keluar dari apa, temperamen saya, masalah saya, dan bahkan kadang bisa jadi maksud baik saya, tapi cara saya salah. Dan itu terjadi. Kalau hari ini juga, kalau hari ini saudara masih hidup, orang-orang pertama kali melukai saudara, saudara langsung ingat, pikiran sudah terbang ke suatu tempat, suatu peristiwa, suatu nama, suatu muka. Saya ngerti. Ya, itu mungkin sekali. Makanya betapa pentingnya untuk orang-orang pertama yang saling mengasihi, mengampuni, dan mau maaf itu ada dalam keluarga. Gitu. Walaupun memang saya udah keluarga itu paling sulit kadang-kadang ya. Kenapa? Kita selalu bilang apa? Udah jangan diomongin.
Udah nggak usah diomongin lagi, kenapa sih? Udah jangan dibahas, ya kan ya? Nah itu susahnya, dan lupa kadang kita sesuatu yang punya kode etik, jangan pernah bahas hal yang buruk. Tapi kita mau hidupnya berpuluh tahun misalnya, kode kehidupan kita, nah itu jadi masalah. Nah, ini perlu kita akui bahwa iya di keluarga saya mungkin kayak seperti itu. Nah, ketika kita terbuka, dunia mengajar kita untuk apa? Apa kata dunia? Ada dua kemungkinan dunia ajarkan, yaitu apa? Jadilah keras, jadilah orang mungkin baca tabah. Tapi tabahnya apa? Bergantung pada diri sendiri. Ini urusan ini cuma urusan kamu pokoknya. Kamu yang mesti diri kamu sendiri. Kamu yang mesti kerasin kuatkan diri kamu sendiri. Cuma kamulah yang bisa melakukan ini. Ya. Lalu kita jadi kerasin diri kita. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang self dependent, sangat bergantung pada diri sendiri. Kalau papa mama nggak mau dukung saya usaha, nggak apa-apa. Saya cari sendiri. Saya akan buktikan, saya akan buktikan bahwa tanpa mereka saya bisa berhasil. Saudara banyak orang sukses yang terluka, tetap terluka, yang penting sukses. Mereka jadi sukses yang menderita akhirnya. Ya, walaupun ada yang bilang dia mendingan nangis di dalam Mercy kan daripada nangis dalam angkot, kan ada nangis terus. Ya, tapi untuk lagi nangis siapa yang peduli kamu lagi angkot atau lagi di Mercy kan, tetap aja menderita. Atau kita jadi punya victim mentality, kita menyalahkan diri sendiri. Ya, saya sih lahir di keluarga miskin. Kaulah, saya ini apa? Tuhan mah gak peduli sama saya. Tuhan gak peduli sama keluarga gembala, keluarga aktivis gereja. Gak cuma apapun, putera debu. Itu, tapi itu memandang Tuhan sebagai Tuhan yang cuma baik sama anak yang baik, dan dia gak baik sama kita. Kenapa? Persembahan saya masih sedikit sih. Itu merusak pandangan kita soal sesama, itu sama Tuhan pada akhirnya. Tunggu aja. Gak mungkin orang terbuka bisa baik-baiknya sama Tuhan, itu gak bisa. Dia selalu bawa kecurigaan, ada sesuatu yang menghalangi. Dan keduanya jadi buat kesusahan sama figur Bapak surgawi yang baik. Kenapa? Karena Bapak saya gak kayak gitu, ibu saya gak kayak gitu, atasan saya gak kayak gitu, dunia gak kayak gitu. Nah ini yang harus saya sebut dengan orphan spirit, jiwa yang yatim piatu. Kenapa? Karena ini hidup. Pernah ketemu sama, saya nggak tahu, mohon maaf kalau di sini ada bapak ibu yang yatim piatu mungkin. Tapi kita lihat misalkan anak jalanan atau orang yang yatim piatu, mereka dilatih untuk apa? Nggak ada yang bisa tolongin kamu, tolong diri sendiri. Jangan percaya sama siapapun, jangan biarkan diri kamu terluka lagi. Gitu. Di sini ada bapak ibu, saudara yang terluka karena putus cinta, lalu bertekad, aku tidak akan membiarkan seorang laki-laki, seorang perempuan manapun menyakiti hatiku lagi. Jadi apa? Jomblo seumur hidup. Iya, karena kamu lagi gitu, nggak mau. Orang bilang ditabahin, bukan tabah, trauma. Gitu. Bedakan antara tabah sama trauma. Ada yang itu, kuat. Saya lihat banyak binatang-binatang di dunia yang Tuhan ciptakan ini, cangkangnya kalau keras, dalamnya lembek. Ya benar. Iya. Kabar baiknya, kita nggak punya cangkang keras. Kita ada kabar baik, berarti kita diciptakan untuk kamu memang Tuhan akan berikan. Emang lemah gitu aja. Tapi kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa bilang, oh saya akan bangun cangkang saya yang kuat banget. Akhirnya jadi orang yang nggak mau percaya, cenderung curigaan, sarkastis, sinis. Dapat berkat, entah dulu nih. Kalau berkat saya bakal ujian. Dikasih, ini ada yang kasih, maunya apa kamu sama saya? Oh, saya cuma pengen kasih doang kok. Halo shalom apa 100 ya, baru juga mau apa udah ngomongin duitnya, jadi curigaan gitu kerjaannya. Siapa yang tahan kayak gitu? Nah itu orphan spirit, atau itu menangisi diri terus, aduh emang saya dibayar, Allah begini, Tuhan gak peduli sama saya, disuruh kerja, aduh tapi kerjaan susah, kok gak bisa ini males apa? Di antara dua itu, ini juga orphan spirit. Dan kabar baiknya gini Bapak Ibu, makanya perlu diulang-ulang setiap minggu ini, kamu itu anak Tuhan. Ya dunia ini mungkin orang mau meninggalkan, tapi ada Bapak surga. Puji Tuhan bahwa ada Tuhan yang bilang sama kita bahwa aku akan menjadi Bapak. Nah, itu apakah sekarang pertanyaannya ada luka batin atau kepahitan yang masih Anda pendamkan? Bisa dijawab sekarang. Bahkan nggak perlu minggu ini dijawab, tapi saudara perlu bertanya, ada nggak?
Ya kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dicari-cari ya. Siapa lagi yang melukai saya? Oke, nomor 2. Kalau gitu, setelah mengakui apa? Kabar baik keselamatan di dalam Kristus itu jadi obat kabar baik kita. Ya, nah gospel atau kabar baik tentang Tuhan mengasihi orang berdosa dan memberikan anak Yesus Kristus untuk mati menebus dosa mereka sehingga mereka menjadi anak-anak Bapa. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Injil itu ini. Bahwa kita orang berdosa, kita butuh keselamatan, Tuhan berikan dengan cuma-cuma, Tuhan kasih anaknya yang tunggal mati untuk kita, sehingga sekarang kita yang tadinya bukan siapa-siapa jadi anak-anak Tuhan. Itu kabar baik. Itu yang jadi kekuatan kita. Kita bukan anak yatim di dunia. Ya, gitu. Ini jadi kekuatan. Gini, ada suami istri misalkan yang keluarga suaminya udah meninggal, istrinya meninggal, kayak kehilangan semangat hidup. Memang ada seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin dia bergantung seluruh kebahagiaannya kepada si pasangan. Sehingga untuk pasangannya nggak ada, hidupnya kayak hilang bersama-sama dengan pasangannya. Yang sebenarnya kalau kita hidup bergantung sama Tuhan, mau ada pasangan nggak ada pasangan, hidup kita jalan terus gitu. Memang kesehatan akan menurun, ya mungkin kalau udah tua menurun terus, ya nggak apa-apa. Tapi bahwa hidup kita nggak tergantung kebahagiaan sama orang lain. Itu benar bahwa kita punya yatim piatu. Dan ada kasih penerimaan dan pengampun dari Bapa Surga yang selalu tersedia. Selalu tersedia Bapak Ibu. Gak tergantung penampilan, performance atau bagus apa enggak ya Bapak Ibu hari ini. Hari ini mungkin ada hari yang kita rasa buruk banget, jelek banget, semua yang saya omongin salah, semua yang saya kerjain salah, saya bikin dosa. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Masih, gitu. Tuhan tuh gak kayak ini. Tuhan tuh beda sama orang tua kita, sama pasangan kita. Orang tua sama anak kadang mengasihi anak tergantung sama performance di hari itu. Bapak Ibu ngaku aja, ya. Kita nggak kasihku sama kok sama semua anak. Ya tapi ada anak tertentu yang kalau ajaran dibikin baik, kita tuh kelihatan baik banget sama dia. Yang tahu siapa itu? Ada adiknya sebenarnya. Ya kadang namanya manusia ya kita baik sama yang baik sama kita. Bos kita mengerti bahwa dia akan baik sama kita kalau kita performanya bagus gitu. Tuhan nggak kayak gitu. Dan itu jadi ketenangan kita sejak hari. Bukan jadi kurang ajar ya. Wah apa jadi Tuhan mengasihi saya? Bukan kurang ajar. Bukan untuk sombong-sombongan bahwa saya anak Tuhan, kamu anak siapa gitu, nggak kayak gitu. Enggak. Justru rendah hati dengan Tuhan saya siapa? Tuhan mau mengasihi saya dalam kondisi buruk pun Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan menegur kita tentu saja. Karena apa? Karena kasih sekali lagi. Bukan karena ini benci sama kita gitu. Kamu tuh jengkel banget gitu. Kita kayak gitu, kita marahin anak bagi orang tua. Ada kalian keluar dari kemarahan kita. Kamu berani ngelawan saya, nah itu. Kamu berani menentang otoritas saya. Kita marah, kita masih lawan. Lalu kita pengen tunjukin bahwa saya yang punya kendali di rumah ini. Suami istri juga nanti seperti itu, bahwa saya lah yang paling banyak kerja di rumah tangga ini. Anak-anak juga mungkin bilang, saya yang paling capek di rumah ini. Orang tua tinggal ngomong kaki, saya nyapu, saya hotel, saya kerja semua itu. Gitu. Ya mungkin saja kita bisa bilang, itu mungkin benar, kita paling capek di rumah ini, kita yang paling lelah. Kita tapi akhirnya jadi ukuran kasih gitu. Oke, saya coba untuk mengasihi orang tertentu dari berapa banyak yang dia beri kepada saya. Tuhan nggak kayak gitu. Mazmur 27 ayat 10. Menyambutnya gimana? Jadi anak. Lalu Roma 8 ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukuman. Ya, anak yatim piatu itu kalau dikejar orang takut tangkap berapa anak jalanan mungkin anak jalanan tidak takut mereka takut dihukum. Anak yang merasa nggak disayang waktu orang beda dia takut dihukum. Bapak Ibu Saudara, tidak ada penghukuman bagi orang percaya. Didisiplin, ya, tapi bukan karena dia pengen menghukum saudara, karena dia mengasihi. So ingat ini. Nomor 1, akui kalau kita punya. Yang kedua, ingat obatnya itu apa? Kasih karunia, kabar baik, keselamatan, kasih Tuhan kita. Kalau kita berhati-hati dan kasih oleh Tuhan. Nah yang ketiga, ini konsekuensi orang yang telah menerima pengampunan Tuhan dalam Kristus dimampukan dan diwajibkan mengampuni orang. Oke, Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Oke, di sini orang pilihan Tuhan di sini dikuduskan di sini, dikasihinya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kenakanlah kata Rasul Paulus, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Apa alasan utama seorang Kristen mengampuni orang yang telah menyakiti dia? Karena Tuhan sudah mengampuni dia. Itu alasan paling utama. Jangan nyimpen dendam, jangan nahan dendam, Bapak Ibu. Nahan napas lebih susah. Ya, kalau lagi foto tuh, tahan napas susah ya, berat ya. Apalagi nahan dendam, kan nggak enak, nyesek banget. Nah, salib, bukan salib, itu jatah apa? Tentang kasih karunia pengorbanan Tuhan, mengingatkan kita bahwa dosa kita tadi diampuni dan kasih Tuhan telah dicurahkan. Bukan lagi nunggu, belum, nanti kalau kamu lagi baik baru saya curahin. Enggak, telah dicurahkan. Udah. Dengan demikian jadinya kemampuan itu untuk mengampuni dan mengasihi sudah diberikan kepada kita. Karena kita orang-orang yang telah menerima pengampunan dan telah menerima kasih Tuhan. Jadinya sama seperti pengampunan Kristus membebaskan kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya, damai yang di Tuhan, senangnya bahwa Tuhan semesta alam ada di pihak kita. Saudara mau punya apapun, kalau Tuhan semesta alam berseteru dengan kita, kelar dulu. Ini benar. Negara kecil mau nyerang Israel, selalu berjuang dengan segala kemampuan militernya. Itu negara-negara. Sekarang seorang diri berseteru dengan Tuhan semesta alam. Apa nasib saudara? Tapi Tuhan semesta alam ini berbelas kasihan pada jiwamu, ya, memberikan anaknya sebagai pendamaian sehingga engkau sama dia bisa diperdamaikan, sehingga engkau ada damai sejahtera katanya dengan Tuhan. Oh, dia bukan musuhmu dan dia bukan datang untuk menghancurkan hidupmu, datang secucuk tidak. Tuhan tuh kayaknya nggak seneng banget sih kalau saya lagi happy. Ada aja kalau saya lagi happy terjadi sesuatu. Enggak, Tuhan bukan lagi kita bilang siapa yang lagi happy. No, pencobaan. Lagi happy, ujian. Itu kan di situ. Bukan Tuhan yang kayaknya nggak senang dan kita lagi bahagia. Enggak. Tuhan di pihak kita katanya. Dan sama seperti kita udah terima itu, pengampuan terhadap sesama juga membebaskan kita dan memberi damai sejahtera dengan sesama. Jadi orang yang nggak punya dendam itu hidupnya enteng. Oke, nah tapi saya bisa cerita dikit, saya ambil selesai. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita kebal dari sakit hati. Ini sedikit, karena orang ini, saya pun masih sakit hati sama orang itu, apakah berarti saya belum mengampuni orang itu? Enggak, karena dia bikin kasus baru. Masalahnya, kita tuh nggak kebal, lu mau anak Tuhan terus sakit hati. Enggak, kamu tuh sama aja. Kamu tuh tetap aja manusia. Dan ini buat kita apa? Jangan sombong makanya. Lalu kita pikir, oh di luar sana semua orang sakit hati, cuma orang Kristen yang sakit hati. Enggak, orang Kristen bisa punya mungkin sekali sakit hati. Bedanya apa? Apa respon dia waktu dia sakit hati? Apa yang dia lakukan? Kepada siapa dia lari? Minuman, obat, lari kepada Tuhan. Nah, menjadi anak Tuhan itu berarti pemulihan selalu tersedia bagi kita, dan Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah. Okay? Nah, seperti Tuhan sudah mengampuni Anda, maukah Anda mengampuni orang yang lain? Terakhir, sekarang saya kasih sederhana beberapa pernyataan soal kebenaran tentang mengampuni. Kadang-kadang saya sudah menangkap menurut saya, seusul saya, ada orang suka salah konsep soal mengampuni. Ya, coba kita lihat beberapa. Pertama, mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa tidak pernah terjadi apa-apa. Karena orang Indonesia suka gini, maaf ya, apaan? Enggak ada apa-apa kok. Enggak, ngaku aja, iya benar. Maafin saya ya, saya sudah merugikan kamu. Emang benar kamu merugikan saya? Gitu. Sudah terjadi sesuatu. Tapi mengakui bahwa memang telah terjadi sesuatu yang menyakitkan pada diri Anda dan Anda tidak menyimpannya. Itu maksudnya. Jangan disimpan. Dipakai untuk dikit-dikit. Coba lagi. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa orang tersebut tidak salah. Ini orang Indonesia suka gitu ya. Maafin saya ya Allah, enggak, kamu nggak salah kok, enggak. Udah bilang, iya benar.
Maafin ya saya kasar sama kamu. Emang benar kamu kasar sama saya? Maafin saya tak bayar uang kamu. Iya makanya saya nungguin terus. Itu ngaku aja. Jangan sok-sok dong. Enggak apaan sih? Enggak, bilang aja. Bilang aja. Emang kamu salah. Sakit kamu nggak bilang gitu. Iya. Tapi mengakui bahwa orang tersebut telah bersalah kepada Anda dan ini Anda tidak mau membalas dan tidak mau ingat-ingat lagi. Oke udah ya saya maafin ya. Dan jangan lagi pengen oh iya maafin tapi biar azab Tuhan ya kamu balas semuanya kepada kamu. Tuhan saya nggak mau balas. Kalau Tuhan mau balas ya silakan. Tuhan yang mau bukan saya nggak mau balas, saya nggak mau doain yang enggak. Saya nggak mau mungkin lagi itu, nggak mau muter-muter di kepala yang ngapain deh ngapain itu. Lagi menikmati tuh kalau mimpinya balik-balik. Buang udah gitu. Jangan didramain di kepala gitu. Terus mengampuni bukan berarti Anda harus segera memberi kesempatan lagi kepada orang tersebut. Ya, maafin ya, tak balikin duit ya nggak apa-apa. Saya pinjam duit lagi boleh nggak? Tadi udah mengampuni ya. Jadi mengampuni kan boleh dong. Enggak. Tar dulu. Kepercayaan itu harus dimenangkan Bapak Ibu Saudara. Mengampuni harus seketika, kepercayaan harus dimenangkan. Ya kasarnya. Soalnya kalau seorang suami yang mau maafin mukulin istri, maaf, si istri bilang tapi saya takut tinggal sama kamu. Nah, saya tidak mau bikin isu perceraian atau pisah jadi mau rumit, tapi emang rumit. Kadang-kadang nggak sederhana. Tapi saya udah gini, nggak berarti otomatis kalau saudara kalau saudara udah disakiti, saudara tetap membiarkan orang itu menyakiti saudara agak bodoh. Harus pakai hikmat. Apa janji kamu supaya kamu nggak melakukan itu lagi? Apa buktinya? Buktiin dulu. Janji kalau itu. Oke, saya nggak akan bikin lagi. Tapi gimana kalau enggak gimana? Harus pakai ada yang dipertimbangkan gitu. Tapi memutuskan untuk tidak membiarkan kebencian terus mewarnai hubungan Anda. Saya nggak benci lagi sama kamu. Tapi soal kepercayaan yang mohon maaf, kita harus tahu dari awal. Mengampuni juga bukan menunjukkan bahwa Anda lebih baik daripada orang yang menyakiti Anda. Kenapa mengampuni? Ya iya, anak Tuhan gitu. Bukan lagi sombong tuh, saya mau mengampuni kamu, saya lebih baik daripada kamu. Tapi mengakui bahwa Anda pun orang berdosa. Sama seperti dia yang telah diampuni Tuhan sehingga Anda mau mengampuni orang. Mengampuni bukan berarti Anda harus bisa langsung menjadi akrab dengan orang tersebut. Tuhan bersedia menjadi saluran belas kasihan Tuhan bagi orang tersebut, sebagaimana Kristus berbelas kasihan terhadap jiwa. Ayat terakhir, Lukas 6 ayat 27-36, saya akan ambil beberapa ayat lagi. Yesus bilang ini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, saudara mendengarkan Tuhan hari ini? Ya, mendengarkan Tuhan, aku berkata, kasihilah, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya ganti dikit ya. Aku berkata, kasihilah suamimu, berbuatlah baik kepada suami yang membenci kamu, mintalah berkat bagi suami yang mengutuk kamu, berdoalah bagi suami yang mencaci kamu. Saya ganti lagi. Kasihilah istrimu, berbuatlah baik pada istri yang membenci kamu, mintalah berkat bagi istri yang mengutuk kamu, berdoalah bagi istri yang mencaci kamu. Saya ganti lagi. Kasihilah orang tuamu, berbuatlah baik kepada bapak atau ibu yang membenci kamu, mintalah berkat bagi bapak atau ibu yang mengutuk kamu, berdoalah bagi bapak atau ibu yang mencaci kamu. Kasihilah anakmu, berbuatlah baik kepada anak yang membenci kamu, mintalah berkat bagi anak yang mengutuk kamu, berdoalah bagi anak yang mencaci kamu. Kasihilah mantanmu, oh enggak, jangan teruskan ya, dia bilang jadi nanti dilancing. Tapi ya, saudara-saudara, kami sudah merenungkan ini. Ada nggak yang saudara perlu ampuni? Orangnya udah nggak ada Pak. Gimana? Bilang sama Tuhan, saya ampuni. Ada. Tapi kalau dia mau maafin saya gimana? Bukan itu ini. Mengampuni atau minta maaf atau gimana tuh? Gini, saya orang tua. Kadang ada yang sesali, ada yang saya sesali yang saya pernah lakukan sama anak saya. Saya nggak tahu orang tua di sini ada nggak punya penyesalan dalam hidup yang, aduh, coba aja dulu ya kita begini dan mungkin kamu nggak bisa kayak begini dengan anaknya. Dan dengan anak kita bilang, papa mama saya maafin papa mama. Oh itu luar biasa.
Kalau bapak saya nggak tahu nih, kita ada gengsi yang kita maafin. Iya, kita bermendali. Kalau pemimpin tertinggi rumah tangga akan minta maaf, kemana wibawa kita? Oh enggak. Banyak anak-anak yang pengen dengar bapaknya bilang, bapak salah, maaf ini. Gak bisa balikin apa-apa, benar? Masa kecil yang hilang gak bisa balikin. Tapi beberapa anak bilang, terima kasih mau mengakui. Karena kita bisa balik lagi. Itu nahan, itu ganjel di hati mereka bertahun-tahun. So, hari ini kalau ada yang perlu kita maafin, ada yang perlu kita minta maaf gitu. Ya, semoga saudara diberi kekuatan sama Tuhan untuk balik. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan sungguh baik. Kami orang berdosa, kami jahat, kami musuhi, kami tidak suka sama Tuhan. Tapi Engkau menemukan kami dalam lubang kegelapan. Bahkan ketika kami masih berdosa dan seteru dengan Engkau, Tuhan mengampuni kami, selamatkan kami, kasihi kami, jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami seumur hidup kami berhutang belas kasih yang begitu besar sama Tuhan. Seumur hidup kami bersyukur berkasih karunia. Dan biarlah hari ini kekuatan itu, kekuatan kasih karunia Tuhan mengalir, menguatkan, sehingga kami juga dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, pulihkan luka batin ini. Mungkin sudah bertahun-tahun kami biarkan, kami pelihara bahkan kadang-kadang, supaya kami bisa terus marah, terus benci, terus dendam. Padahal kami sedang menyiksa diri kami sendiri. Tuhan, biarlah hari ini kekuatan pemulihan, kelepasan, pembebasan itu datang atas orang-orang di tempat ini. Dan kalau ada orang-orang juga yang mungkin selama ini kami berselisih paham, tidak mau ngomong, tidak mau saling tegur, Tuhan, biar hati kami penuh belas kasih yang mengasihi mereka. Kami mau ajak ngomong lagi, kami mau WA lagi, mau nanya kabar lagi. Dan doa-doa kami, berkat kami mengalir mereka juga. Terima kasih Pak, mampukan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kekuatan itu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mudah-mudahan kalau kita mati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi dari luka batin itu bukan Tuhan yang menciptakan, kami diri sendiri. Ya, orang lain tidak mungkin sakit hati kayak kita kalau kita tidak menyakiti orang lain. Tidak mungkin orang lain dendam kepada kita kalau kita tidak dendam. Firman Tuhan yang diturunkan oleh Bapak Ariel Obadiah sungguh luar biasa. Kita doakan ya, kita saling mengampuni, saling memaafkan ya, karena kita adalah milik Kristus. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus dan persiapan Roh Kudus Allah kami yang hidup. Engkau telah memaafkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, bahkan Engkau cucikan segala dosa kami dengan kematian-Mu di kayu salib, sehingga hubungan kami dengan Engkau menjadi baik ya Tuhan. Jauhkan segala roh-roh jahat, roh pemberontak, roh yang tidak berkenan di hati kami masing-masing. Karena firman-Mu saat ini telah menegur kami, supaya kami pulih batin ya Tuhan. Diri kami sendirilah yang menciptakan kami ini Tuhan penyakit batin. Karena kami ini ya Tuhan manusia yang ingkar janji sering ya Tuhan. Tetapi firman-Mu mengatakan kepada kami supaya kami saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan dan saling memberkati ya Tuhan. Firman-Mu luar biasa Tuhan saat ini Tuhan, di mana kami Tuhan harus bergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada manusia, bukan tergantung kepada kepintaran kecerdasan kami, melainkan tergantung kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memimpin kami, mengajar kami, mendidik kami ke dalam kebenaran. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan sedikit pun, karena Engkau lah yang kami perlukan sampai Engkau Maranatha datang. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga saat ini Tuhan, di mana Tuhan segala luka batin yang selama ini Tuhan, yang telah lama ada di dalam hati kami, telah dipulihkan, telah dihancurkan oleh kuasa darah daripada Tuhan. Di mana hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Ariel Obadiah ini Tuhan, yang Kau berkati urapi, pelayanannya berjalan dengan baik. Bahkan firman yang Kau berikan saat ini Tuhan, berlabuh di hati kami Tuhan, bukan berlalu, tetapi berlabuh di dalam tubuh roh kami, supaya firman-Mu itu Tuhan hidup sampai Kau Maranatha datang. Kami tetap setia melayani sebagai pelayan, sebagai umat jemaat Tuhan, supaya kami setia menanti kedatangan-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi keluarga Bapak oleh Tuhan, pakai mereka sungguh luar biasa, dimanapun Engkau tempatkan mereka menjadi pelayan-Mu, pakai urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, saat ini Tuhan firman yang diberikan tidak sia-sia, tetapi bertemu berkat dalam hidup kami. Seluruh jemaat-Mu, gamba-Mu, gereja Pentakosta Indonesia
sidang Paulus ini ya Tuhan, di mana saat ini berada ya Tuhan, tidak bisa hadir beribadah, Engkau tahu ya Tuhan. Apabila mereka berada di tempat lain, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati mereka. Tetapi apabila saat ini mereka lupa atau malas, kami berdoa Roh Kudus akan mengingatkan mereka supaya hari Minggu bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sebagai kami manusia ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami tanggung jawab supaya kami lebih Tuhan, lebih dari yang lain Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dan yang pertama bagi kehidupan kami ya Tuhan. Yang kedua itu Tuhan adalah yang kedua bagi kami. Tetapi yang paling utama adalah Engkau Yesus ya Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan yang sakit di rumah sakit, di rumah pribadi, katakan pulihkan mereka semuanya Tuhan. Berkatilah seluruh umat jemaat gereja Pentakosta Indonesia ini Tuhan, dalam kondisi ini. Apapun usaha mereka Tuhan, apapun Tuhan pekerjaan mereka, properti, warung dan juga tempat berlalu, dan juga bengkel semuanya Tuhan. Bahkan pers Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan, supaya melalui berkat-Mu itu tangan-tangan keluarga diberkati dalam rumah Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Berkati berkeluarga bukan tempat oleh kami Tuhan. Terima kasih Bapak, semua keturunan kami, anak-anak kami ya Tuhan semuanya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan yang sekolah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari TK, SD, SMP, perguruan tinggi Tuhan, Engkau berikan hikmat pengetahuan dan budi. Bahkan saat ini Tuhan yang menyusun skripsi, tolong mereka bantu ya Tuhan, supaya skripsi mereka jangan dipersulit oleh dosen-dosen mereka, tetapi Roh Kudus yang bekerja membela putra-putri kami Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, bisa mereka skripsi, bisa lulus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan masa depannya tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka kelak mendapat pekerjaan dan pekerjaan itu bisa memuliakan nama-Mu. Dan saat ini yang sudah lulus ya Tuhan dari menjadi sarjana, bukan jalan saja supaya mendapat pekerjaan dan pekerjaan itu menjadi kemuliaan, dan mereka tetap tidak mundur atau tidak putus hati Tuhan untuk melayani Engkau, tetapi tetap setia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Begitu saat ini Tuhan kami masih berdoa, baik gereja kami, gereja Pentakosta Indonesia, se-Indonesia Tuhan, yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Manado, Bekasi, Bali. Berkatilah hamba-Hamba-Mu, urapi semua hamba-Hamba-Mu, berkati semua pelayanan mereka, supaya banyak jauh-jauh bertobat Tuhan. Apabila ada hamba-Mu Tuhan yang sakit stroke maupun dalam diabetes, tahirkan, pulihkan nama Tuhan, angkat segala penyakit mereka supaya pulih dan itu tidak mengganggu pelayanan mereka. Dan juga Tuhan umat Jumat-Mu berkati, urapi semuanya, berkati semuanya Tuhan, rumah tangga mereka, luar mereka, supaya gereja Pentakosta Indonesia, se-Indonesia ini Tuhan, Engkau telah angkat kami menjadi saksi, menjadi pelayan. Biarlah kami tetap setia melayani Engkau, dan juga pengurus pusat Tuhan yang Engkau berkati urapi. Terima kasih Bapak pada saat ini Tuhan. Kami masih berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berilah bangsa kami ini Tuhan, bangsa yang bertekad-tekad ini Tuhan, hati yang baik, roh yang baik, walaupun kami beda suku, beda agama, tetapi biarlah kami saling mengasihi, saling mendoakan dan saling memberkati, bahkan saling mengampuni ya Tuhan, supaya terjadi hubungan yang baik. Selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami, dan juga pemerintahan kami yang sekarang Tuhan. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri, berikan hikmat pengetahuan kepada mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan segala pekerjaan, segala yang tanggung jawab mereka sampai bulan Oktober. Mereka bertanggung jawabkan di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan khususnya. Dan juga Tuhan pemerintahan yang baru, Bapak Presiden, Wakil Presiden yang terpilih ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya kelak mereka Tuhan memimpin negara ini Tuhan, memimpin bangsa ini penuh dengan kebaikan dan juga kejujuran, supaya mereka mempengaruhi yang takut akan Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Indonesia yang kami cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Jangan Kau biarkan Tuhan negara ini pecah belah oleh siapapun Tuhan. Segala provokasi-provokasi pemecah belah, Engkau usir, Engkau halau dari Indonesia. Kami butuh Roh Kudus bekerja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, supaya masyarakat Indonesia Engkau jamah rohnya, jiwanya, dan hatinya Tuhan, supaya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan yakin hamba-Hamba-Mu Tuhan yang menjalani pelayanan dimanapun Tuhan, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Begitu saat ini ya Tuhan, kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkanlah seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu semuanya Tuhan, supaya tempat ibadah ini Kau jaga yang kudus siang malam, karena tempat kudus-Mu ini kami butuhkan sampai Tuhan malam datang. Jangan ada gangguan dari siapapun Tuhan, karena Roh Kudus-Mu Tuhan memelihara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu Tuhan kami berpisah dengan Pastor Ariel Babai Tuhan, biarlah Engkau berangkatkan dia bertemu dengan keluarganya, dengan pelayanannya, dan juga kami tinggalkan di tempat ini. Berkat Tuhan dapat Tuhan menyertai kami. Begitu saat ini Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan, berkatilah persembahan ini Tuhan. Ucapan syukur berpuluhan, berkati rapi 30 kalimat ganda, 100 kalimat ganda, bahkan lebih daripada itu Tuhan, supaya berkat-Mu itu kami pakai menjadi kemuliaan dan bagi nama Tuhan.
jauhkan segala roh miskin kesusahan daripada kami. Engkau berilah roh kekayaan daripada kami, kepada Tuhan menyertai kami Tuhan, dan juga semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami Tuhan, ponsel kami, biarlah kami bertanggung jawab di dalam nama Tuhan supaya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sempurnakanlah Tuhan ucapan syukur kami ini, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Terimalah itu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita terima berkat Tuhan, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Angkat tanganmu hadap Tuhan, terima berkat Tuhan. Kasih karunialah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, bersekutu Rohmu menyertai kita, melindungi kita, bahkan memberkati kita dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Haleluya. Pulang dari rumah Tuhan, dan kita akan mulai bersalam-salaman, dan juga kita berikan persembahan yang keempat. Yang selanjutnya kita angkat satu pujian, bahkan Bapak Pendeta, Bapak PDP Reguler boleh ada di depan menyapa jemaat. Bagaimana, adakah yang mau didoakan, disapa, ditanya supaya mereka bisa minta ditopang dalam doa. Kita angkat satu pujian, kita katakan, saudara dengarlah sangkakan.